yang mengarah kepada bencana geopolitik. Begitu Cina mencengkeram Indonesia, akhirnya otomatis pemerintah harus all out, ya kan? Di antaranya policy yang pertama, pemerintah memberikan kebijakan terhadap investor dari Cina untuk IKN, ibu kota negara yang baru, dengan HGB, hak guna bangunan 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Para ummahat yang dimuliakan Allah, bagaimana makna dari sekuler itu sendiri? Jadi sekuler atau sekulerisme itu adalah meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agama dipinggirkan. Kita dipaksa untuk memisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara liberal atau liberalisme itu menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menyuguhkan Islam itu sesuai dengan rokyunya, akalnya.
pendapat-pendapatnya. Nah, ini. Nah sekarang bagaimana virus sekuler dan liberal ini implikasinya terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, sekarang Indonesia benar-benar tercengkeram oleh Cina, imperialisme Cina. Tapi tidak melewati militer, tapi melewati near militer. Itu bahasa akademiknya. Artinya imperialisme Cina memerangi Indonesia ini lewat strategi near militer, non militer, yang sering disebut dengan proyek One Belt, One Road. Otomatis ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina, tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Tapi ada take and give. Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia. Tahap pertama 647 triliun. Itu syarat yang paling utama adalah agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya apa? Muncul sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret tahun 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, pemerintah Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler seperti Turki. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana implikasinya bagi NKRI ketika Cina memberikan syarat, bahkan terungkap Cina ingin melakukan sekularisasi untuk Indonesia, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau bahasa logika politiknya, kalau nanti Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point, pintu masuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara komunis. Itu. Jadi sekuler dulu, baru komunis bangkit. Nah sekarang tanda-tandanya ada enggak? Ya. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata staf Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Aditya Warman Toha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, ketika Indonesia ini berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya Ipolisosbud Hankam. Itu nyata. Nah sekarang bagaimana reaksi dunia ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina? Ada dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Whelan dan August Cole, melakukan riset dan hasilnya dipublish. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik.
Apa bencana geopolitik itu? Artinya diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Kira-kira tanda-tandanya ada enggak? Sudah. Yang pertama, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juni 2023, berarti tahun depan, yang akan meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina Xi Jinping. Berarti Indonesia tidak punya kedaulatan. Tanda yang kedua yang mengarah kepada bencana geopolitik. Begitu Cina mencengkram Indonesia, akhirnya otomatis pemerintah harus all out, ya kan? Di antaranya policy yang pertama, pemerintah memberikan kebijakan terhadap investor dari Cina untuk IKN, ibu kota negara yang baru, dengan HGB, hak guna bangunan 160 tahun. Berarti penjajahan tanpa perang. 160 tahun hak guna bangunan. Artinya IKN itu nanti dibangun dari hutang dari Cina, semennya juga dari pabrik semen Cina, buruhnya dari Cina, ya kan? Tapi kalau sudah jadi, Indonesia harus menyewa gedung-gedung itu. Sementara ibu kota Jakarta sudah digadaikan. Nah, itu. Sehingga nanti itulah tanda bencana, tanda-tanda bencana geopolitik. Di samping itu, Indonesia menambah lagi, tidak hanya HGB 160 tahun, tapi mendapatkan bebas pajak selama 30 tahun. Bebas pajak. Artinya tidak ada pungutan pajak bagi investor dari Cina. Ditambah lagi kebijakan yang baru, dapat diskon pajak 350%. Sudah, ini tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda akan terjadi bencana geopolitik itu yang ketiga. Ada lagi kebijakan yang baru, yaitu visa second home. Artinya apa? Orang-orang Cina daratan boleh, artinya diberikan visa tidak 5 tahun lagi, tapi 10 tahun baru ngurus visa lagi. Sehingga akhirnya sekarang tiap hari, baik di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado, berbondong-bondong rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. Bahkan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau memberikan statement, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target tahun 2020. Sudah selesai apa belum? Sudah. 10 juta itu yang tercatat, yang yang tidak tercatat. Bahkan kalau nanti 10 proyek reklamasi itu jadi, diprediksi 2024 ada 200 juta rakyat Cina daratan yang berada di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana respon
Panglima TNI, mantan Panglima TNI. Yang pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Djoko Santoso sudah meninggal, tapi saat beliau hidup bersama Pak Gatot juga memberikan statement, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Wolf. Jadi bencana geopolitik itu tidak, artinya bisa lebih cepat daripada tahun 2030. Lebih cepat dari tahun 2030. Karena yang memberi statement ini mantan Panglima TNI, saya kira itu valid gitu. Nah, seperti itu. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah, itu tadi tanda-tanda akan terjadi bencana geopolitik. Nah, sekarang bagaimana tahapan-tahapan itu untuk Indonesia? Karena Cina sudah memberikan satu kebijakan, agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya privasi, hanya pribadi-pribadi. Nah, ini kejadian ini persis dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adakhalha libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Nah, kira-kira ingkar akan nikmat Allah yang nyata di hadapan kita apa kira-kira? Tadi meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa? Kira-kira apa dampaknya? Fadaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini al-ju'. Al-ju' itu kelaparan, kemiskinan. Artinya apa? Ibu-ibu, bukan terus akhirnya yang dimaksud kelaparan di sini rakyatnya tidak makan sama sekali, bukan. Artinya apa? Budaya miskin. Kalau budaya miskin itu actionnya korupsi. Sehingga akhirnya budaya, artinya korupsi itu menjadi budaya di Indonesia. Bahkan menggurita sekali di Indonesia. Ya kan? Menggurita. Bahkan sampai Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, ini lebih dahsyat, korupsinya lebih dahsyat pada masa Orde Baru, lebih dahsyat, menggurita. Contoh yang dulu sempat jadi geger nasional, itu kan parlemen sepakat siapa yang melakukan tindak korupsi pada saat pandemik COVID-19 hukumannya mati.
Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, saat pandemik yang itu rakyat benar-benar menderita, itu bansos, bantuan sosial yang itu untuk rakyat Indonesia itu dikorupsi. Hampir yang diungkap oleh penyidik senior KPK yaitu Pak Novel Baswedan itu kurang lebih 100 triliun rupiah. Siapa yang melakukan korupsi, tindak pidana korupsi itu adalah Menteri Sosial, yaitu Pak Juliari Batubara. Beliau sekaligus menjadi bendahara DPP PDIP pusat. Akhirnya semua sepakat harus dihukum mati. Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu? Bude interupsi. Ya, ya. Nah, kalau semua yang melakukan tindak pidana korupsi dihukum mati, otomatis kader-kader PDIP habis. Karena juara korupsi se-Indonesia tingkat nasional ada PDIP. Itu otomatis. Tidak hanya menteri sosialnya, bupati-bupatinya, wali kota, iya kan? Pejabat tinggi negara semuanya. Habis kader PDIP. Akhirnya Bude minta, artinya diskon, supaya cukup penjara saja, nggak usah dihukum mati. Akhirnya dalam persidangan hakim memutuskan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara, yang kebetulan beliau bendahara DPP PDIP pusat, langsung divonis 12 tahun penjara dengan denda mengembalikan uang negara cukup 500 juta rupiah dari uang yang dikorupsi 100 triliun. 100 triliun itu berarti berapa? 10.000 miliar. Apa 100.000 miliar? Iya, 100.000 miliar. Itu hanya mengembalikan, kewajiban mengembalikan kepada negara cukup 500 juta rupiah saja. Astagfirullah. Rusak negara ini. Ya kan? Sehingga akhirnya sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya itu, Allah berikan pakaian alju, ya, mental miskin dari itu. Wal khauf, otomatis rakyatnya cemas, ketakutan. Bima kanu yaslaun, akibat apa yang mereka perbuat. Ini. Jadi itu salah satu adab yang diturunkan oleh Allah di negeri ini. Ketika ingkar akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana prosesnya ke arah Indonesia mau dijadikan sebagai negara sekuler? Nah, sekarang apa sih dalam lingkup pemerintahan yang dimaksud pemerintahan sekuler? Jadi sekulerisme itu secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik. Dalam konteks pemerintahan, sekulerisme bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara, atau dalam bahasa Arabnya asluddin anid daulah, fasluddin anid daulah. Dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif, sehingga terjadilah perselingkuhan antara pemerintahan sekuler dengan penggerak Islamofobia. Siapa Islam yang gerakkan Islam? Siapa yang contoh gerakan Islamofobia ini? Buzzer-buzzer yang itu digaji oleh negara dari APBN dan dilindungi oleh negara. Di antaranya ada Ade Armando, Abu Janda, Denny Sirgar, Eko Kuntadi, Habib Kribo, dan lain-lain, Rudi Kamri dan sebagainya. Jadi otomatis, makanya kenapa negara
ya, menciptakan buzzer. Ya. Untuk apa? Untuk menyukseskan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Sehingga akhirnya ibu-ibu bisa lihat di akun Twitternya Ade Armando, dia lecehkan Allah, padahal dia seorang Muslim, dosen UI. Dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Bahkan dengan terang-terangan di akun Twitternya Ade Armando mengatakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber bencana negara Indonesia. Bahkan Ade Armando minta kepada pemerintah untuk menstop haji dan umrah. Pernah terjadi kan? Pernah. Karena menurut Ade Armando haji dan umrah itu pemborosan. Astagfirullah. Bahkan statement terakhir Ade Armando sebelum bonyok ini ya kan? Statement terakhirnya apa? Sholat 5 waktu tidak ada dalilnya. Astagfirullah. Majelis Ulama Indonesia Pusat mengirim surat resmi pada Bareskrim Mabes Polri agar segera menangkap Ade Armando karena sudah melecehkan Allah, sudah melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Ini kalau Ade Armando ini kalau dihukum di Brunei itu mati sudah. Karena Brunei Darussalam menegakkan syariat Islam. Kalau di Malaysia itu 10 tahun penjara. Itu di Malaysia. Di Indonesia dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap start 2014 sampai sekarang negara dari APBN menggaji buzzer-buzzer ini tadi, penista-penista Islam ini tadi 1,29 triliun rupiah. Itu diambilkan dari pajak-pajaknya umat Islam seluruh Indonesia, termasuk umat Islam di Bangil, untuk gaji penista-penista Islam. Astagfirullah. Makanya terjadilah perselingkuhan antara pemerintahan sekuler dengan penggerak Islamofobia, kebencian terhadap Islam, untuk mewujudkan sebuah negara sekuler. Nah, kita bisa melihat ibu-ibu, mulai dari Ibu Megawati melecehkan tentang rukun iman. Yang kelima, dia pidato tidak percaya kepada yaumil akhir. Ini perselingkuhan antara pemerintahan sekuler dengan Islamofobia. Jenderal Dodong mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Kok Tuhan diorangkan? Astagfirullah. Laisa kamitslihi syai'un. Sementara Menteri Agama kita membandingkan suara adzan itu dengan anjing. Astagfirullah. Bahkan yang sekarang lebih parah lagi. Dia katakan Islam itu agama Arab. Padahal kita mulai dari kecil, ya kan? Itu sudah sering kali mendapatkan info dari para ustadz, para mubaligh, para kiai, para ulama. Islam itu adalah ad-dinullah, agamanya Allah, bukan agamanya orang Arab. Agamanya Allah, ad-dinul haq, ad-dinullah, agama Allah. Jadi Islam itu tidak pernah, tapi kata Menteri Agama kita Pak Yakut Komas, Islam itu agama pendatang. Ya Allah, ini kan dangkal sekali ilmunya. Islam itu dinullah, agamanya Allah, dan
Bumi ini miliknya Allah. Jadi Islam itu tidak pernah menjadi agama pendatang. Enggak, ini buminya Allah. Islam itu dinullah dan didakwahkan oleh Rasulullah ke seluruh dunia, tidak hanya Arab saja, seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi menteri agama kita sangat dangkal sekali. Kemudian oknum Banser membakar bendera tauhid di Tasikmalaya. Padahal kan itu benderanya warna hitam, warna putih, terus tulisannya warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok dibaca oleh oknum yang membakar bendera ini, itu dibaca Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab dibaca dengan bahasa Indonesia, ya tidak ketemu. Majelis Ulama Indonesia Pusat menegaskan itu yang dibakar oleh oknum Banser di Tasikmalaya itu bendera tauhid. Kalau bendera HTI itu di bawahnya ditulis Hizbut Tahrir Indonesia, itu tidak ada. Itu benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kece itu menghina Islam, menista Nabi. Tapi alhamdulillah yang polisi yang dihukum itu siapa namanya? Namanya Bonaparte. Langsung Bu ditonyor, ya kan? Langsung benar-benar dihabisi di dalam penjara ini. Karena apa? Napoleon Bonaparte itu kan dia sebagai seorang muslim gitu. Jadi ketika Rasulullah dihina, Islam dihina, langsung dia ditinju sama dia, ya kan? Nah, kemudian pendeta Saifuddin nantang umat Islam, kan sampai sekarang belum pernah ditangkap. Ade Armando menyebut sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Abu Janda memberikan statement Islam agama teroris. Itu semua parpol se-Indonesia, semua parpol minta Abu Janda segera diadili. Itu mulai dari dulu berapa tahun sampai sekarang. Enggak. Itu parpol, semua pengurus parpol se-Indonesia minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Abu Janda. Kan itu pelecehan. Bahkan kita kalau di KUHP itu pasal 156A itu penistaan agama. Itu dikenai sanksi 5 tahun penjara sampai sekarang. Enggak. Padahal ini yang minta resmi itu parpol-parpol se-Indonesia. Partai politik se-Indonesia tidak direspon. Kenapa? Ya itu tadi, buzzer-buzzer itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Benar-benar ini zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Ya. Tapi sebenarnya ibu-ibu, menurut konsep Islam itu bukan zamannya yang edan, tapi manusianya yang gila. Kemudian Dani Sirka menyebut santri cilik itu calon teroris. Itu orang-orang orang-orang Ciamis kan, tokoh-tokoh Ciamis sudah ngirim surat resmi pada Bareskrim, tidak ditanggapi. Dani Sirka dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Jadi buzzer-buzzer ini terus menistakan agama, menistakan Islam, ulama. Bahkan sampai Holy Wings ini kan, yang memiraskan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Shopee itu melarang jual kaligrafi kalimat tauhid. Ini kan penistaan. Jika umat Islam diam, PKI gaya baru akan semakin melunjak.